warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai perencanaan kebutuhan bahan atau MRP. Saya Indah Nurlaidi Safitri sebagai presentator pertama. Saya Nurul Ulfa Komaria sebagai presentator kedua. Oke, untuk pematerian pertama akan disampaikan oleh Indah Nurlaidi Safitri. Di sini saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari perencanaan kebutuhan bahan atau bisa disebut juga MRP. Di sini MRP menurut Gasper tahun 1998 dapat didefinisikan sebagai suatu teknik atau set prosedur yang sistematis dalam penentuan kuantitas serta dalam proses pengendalian kebutuhan terhadap komponen-komponen permintaan yang saling bergantungan. Singkatnya, MRP di sini itu adalah suatu konsep di mana berupa informasi yang membahas tentang perencanaan kebutuhan barang dalam proses produksi. Misal kayak menyediakan informasi penjadwalan waktu produksi dan menghitung berapa banyak tiap material yang dibutuhkan ketika melakukan produksi. Yang kedua, tentang prasyarat dan asumsi dari MRP. Yang pertama di sini tersedianya jadwal induk produksi, yaitu suatu rencana produksi yang menetapkan jumlah serta waktu suatu produk akhir harus tersedia sesuai dengan jadwal yang harus diproduksi. Jadwal induk produksi ini biasanya diperoleh dari hasil peramalan kebutuhan melalui tahapan perhitungan perencanaan produksi yang baik, serta jadwal pemesanan produk dari pihak konsumen. Yang kedua, sistem persediaan harus mempunyai identifikasi yang khusus. Hal ini disebabkan karena biasanya MRP bekerja secara komputerisasi di mana jumlah komponen yang harus ditangani sangat banyak. Maka pengklasifikasian atas bahan, bagian atas bahan, bagian komponen, perakitan setengah jadi, dan produk akhir haruslah terdapat perbedaan yang jelas antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, tersedianya struktur produk pada saat perencanaan. Dalam hal ini tidak diperlukan struktur produk yang memuat semua item yang terlibat dalam pembuatan suatu produk apabila itemnya sangat banyak dan proses pembuatannya sangat kompleks. Walaupun demikian, yang penting struktur produk harus mampu menggambarkan secara gamblang langkah-langkah suatu produk untuk dibuat sejak dari bahan baku sampai menjadi produk jadi. Yang keempat, tersedianya catatan tentang persediaan untuk semua item yang menyatakan status persediaan sekarang dan yang akan datang. Yang ketiga adalah tujuan MRP. Suatu sistem MRP pada dasarnya bertujuan untuk merancang suatu sistem yang mampu menghasilkan informasi untuk mendukung aksi yang tepat, baik berupa pembatalan pesanan, pesanan ulang, atau penjadwalan ulang. Aksi ini sekaligus merupakan suatu pegangan untuk melakukan pembelian atau produksi. Di sini juga tujuan dari MRP yang pertama untuk meminimalkan persediaan, yang artinya menentukan berapa banyak dan kapan suatu komponen diperlukan, disesuaikan dengan jadwal induk produksi. Yang kedua, mengurangi risiko keterlambatan produksi atau pengiriman. MRP di sini dapat membantu untuk menghindari keterlambatan dalam produksi yang dikarenakan oleh material. Yang ketiga, komitmen yang realistis. Pihak produksi dapat memberikan informasi yang cepat terhadap kemungkinan pengirimannya. Yang terakhir, untuk meningkatkan efisiensi, setiap unit terdapat terkoordinasi sangat baik sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional untuk setiap unit kerja pada tiap perusahaan yang menerapkan MRP tersebut. Yang keempat, ciri utama dari MRP. 1. Mampu menentukan kebutuhan pada saat yang tepat.
kapan suatu pekerjaan akan selesai, dalam artian material harus tersedia gitu untuk memenuhi permintaan produk yang dijadwalkan berdasarkan MPP direncanakan. Yang kedua, menentukan kebutuhan minimal setiap item dengan menentukan secara tepat sistem penjualan. Yang ketiga, menentukan pelaksanaan rencana pemesanan dengan memberikan indikasi kapan pemesanan atau pembatalan suatu pesanan harus dilakukan. Yang keempat, menentukan penjadwalan ulang atau pembatalan atas suatu jadwal yang sudah direncanakan. Apabila kapasitas yang ada tidak mampu memenuhi pesanan yang dijadwalkan pada waktu yang dikehendaki, maka MRP dapat memberikan indikasi untuk melaksanakan rencana penjadwalan ulang dengan menentukan prioritas pesanan yang realistis. Nanti seandainya penjadwalan ulang ini masih tidak memungkinkan untuk memenuhi pesanan, maka pembatalan terhadap suatu pesanan harus dilakukan. Mungkin cukup sekian. Baik, di sini saya sebagai presentator kedua akan melanjutkan pembahasan. Yang pertama mengenai input MRP. Nah, di dalam input MRP ini terdapat 3 poin. Yang pertama, jadwal induk produksi atau Master Production Schedule. Nah, jadwal induk produksi ini merupakan suatu rencana produksi yang menggambarkan hubungan antara kuantitas setiap jenis produk akhir yang diinginkan dengan waktu penyediaannya. Kemudian yang kedua ada struktur produk atau produk struktur record dan bill of material. Nah, struktur produk merupakan kaitan antara produk dengan komponen penyusunnya. Informasi yang dilengkapi untuk setiap komponen ini meliputi jenis komponen, jumlah yang dibutuhkan, dan tingkat penyusunannya. Nah, selain itu ada juga masukan tambahan seperti pesanan komponen dari perusahaan lain yang membutuhkan dan peramalan atas item yang bersifat tidak bergantungan. Kemudian yang ketiga ada status persediaan atau inventory master file. Nah, status persediaan menggambarkan keadaan dari setiap komponen atau material yang ada dalam persediaan yang berkaitan dengan jumlah persediaan yang dimiliki pada setiap periode, jumlah barang yang dipesan dan kapan akan datang, juga waktu ancang-ancang dari setiap bahan. Nah, status persediaan ini harus diketahui untuk setiap bahan atau item dan diperbaharui setiap terjadi perubahan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam perencanaan. Kemudian poin selanjutnya adalah proses MRP. Langkah-langkah dasar dalam penyusunan proses MRP menurut Nasution itu ada 4 langkah. Yang pertama netting atau kebutuhan bersih. Nah, netting merupakan proses perhitungan kebutuhan bersih untuk setiap periode selama horizon perencanaan. Yang kedua ada loading atau kuantitas pesanan. Loading merupakan proses penentuan besarnya ukuran jumlah pesanan yang optimal untuk sebuah item berdasarkan kebutuhan bersih yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga ada offsetting atau rencana pemesanan. Offsetting atau rencana pemesanan bertujuan untuk menentukan kuantitas pesanan yang dihasilkan proses loading. Penentuan rencana saat pemesanan ini diperoleh dengan cara mengurangkan saat kebutuhan bersih yang harus tersedia dengan waktu ancang-ancang. Kemudian yang terakhir atau yang keempat ada exploding. Exploding merupakan proses perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat yang lebih bawah dalam suatu struktur produk serta didasarkan atas rencana pemesanan. Kemudian selanjutnya ada output MRP. Nah, output MRP sekaligus juga mencerminkan kemampuan dan ciri dari MRP, yaitu yang pertama plan order schedule atau jadwal pesanan terencana. Adalah penentuan jumlah kebutuhan material serta waktu pemesanannya untuk masa yang akan datang. Kemudian yang kedua ada order release report atau laporan pengeluaran pesanan. Nah, ini berguna bagi pembeli
yang akan digunakan untuk bernegosiasi dengan pemasok dan juga berguna bagi manajer manufaktur yang akan digunakan untuk mengontrol proses produksi. Kemudian yang ketiga ada change to planning order atau perubahan terhadap pesanan yang telah direncanakan. Ini merefleksikan pembatalan pesanan, pengurangan pesanan, dan pengubahan jumlah pesanan. Kemudian yang terakhir ada performance report atau laporan penampilan. Nah, ini merupakan suatu tampilan yang menunjukkan sejauh mana sistem bekerja. Kaitannya juga dengan kekosongan stok dan ukuran yang lain. Kemudian selanjutnya ada metode penentuan loading dalam MRP. Nah, penentuan loading ini merupakan proses penentuan besarnya ukuran jumlah pesanan yang optimal untuk sebuah item berdasarkan kebutuhan bersih yang dihasilkan dari masing-masing periode horizon perencanaan dalam MRP. Nah, di dalam ukuran lot ini ada beberapa pendekatan, yaitu yang pertama menyeimbangkan ongkos pesan atau setup cost dan ongkos kirim. Nah, berarti ini ada dua biaya ya, yaitu biaya pemesanan dan juga biaya penyimpanan. Kemudian yang kedua menggunakan konsep jumlah pesanan tetap, dan yang ketiga dengan jumlah periode pemesanan tetap. Kemudian poin yang terakhir ada teknik menentukan ukuran lot. Terdapat 10 alternatif teknik yang digunakan dalam menentukan ukuran lot, yaitu yang pertama ada fixed order quantity, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep jumlah pemesanan tetap karena keterbatasan akan fasilitas. Nah, misalnya kemampuan gudang, transportasi, kemampuan supplier, dan pabrik. Kemudian yang kedua ada lot for lot, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep atas dasar pesanan diskrit dengan pertimbangan minimasi dari ongkos simpan. Jumlah yang dipesan sama dengan jumlah yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga ada list unit cost, yaitu pendekatan menggunakan konsep pemesanan dengan ongkos unit terkecil, di mana jumlah pemesanan ataupun interval pemesanan dapat bervariasi. Keputusan untuk pemesanan didasarkan atas ongkos per unit terkecil, yaitu ongkos pesan per unit ditambah ongkos simpan per unit. Kemudian yang keempat ada economic order quantity, yaitu pendekatan menggunakan konsep minimasi ongkos simpan dan ongkos pesan. Ukuran lot tetap berdasarkan hitungan minimasi tersebut. Kemudian yang kelima ada period order quantity, yaitu pendekatan menggunakan konsep jumlah pemesanan ekonomis agar dapat dipakai pada periode bersifat permintaan diskrit. Teknik ini dilandasi oleh metode economic order quantity, yaitu dengan mengambil dasar perhitungan pada metode pesanan ekonomis, maka akan diperoleh besarnya jumlah pesanan yang harus dilakukan dan interval periode pemesanannya adalah setahun. Kemudian yang keenam ada part period balancing atau PPB, yaitu pendekatan menggunakan konsep ukuran lot ditetapkan bila ongkos simpannya sama atau mendekati ongkos pesannya. Kemudian yang ketujuh ada fixed period requirement, yaitu pendekatan menggunakan konsep ukuran lot dengan periode tetap, di mana pesanan dilakukan berdasarkan periode waktu tertentu saja. Besarnya jumlah pesanan tidak didasarkan oleh ramalan, tetapi dengan cara menggunakan penjumlahan kebutuhan bersih pada interval pemesanan dalam beberapa periode yang ditentukan. Kemudian yang kedelapan ada list total cost, yaitu pendekatan menggunakan konsep ongkos total akan diminimasikan apabila setiap lot dalam suatu horizon perencanaan hampir sama besarnya. Hal ini dapat dicapai dengan memesan ukuran lot yang memiliki ongkos simpan per unitnya hampir sama dengan ongkos pengadaannya atau per unitnya. Kemudian yang kesembilan ada Wagner-Wittin,
yaitu pendekatan menggunakan konsep ukuran lot dengan prosedur optimasi program linear bersifat matematis. Pada prakteknya, ini sulit diterapkan dalam MRT karena membutuhkan perhitungan yang rumit. Fokus utama dalam penyelesaian masalah ini adalah melakukan minimasi penggabungan ongkos total dari ongkos setup dan ongkos simpan, dan berusaha agar ongkos setup dan ongkos simpan tersebut mendekati nilai yang sama untuk kuantitas pemesanan yang dilakukan. Kemudian poin yang terakhir atau poin yang ke-10 ada silver mean, yaitu menitik beratkan pada ukuran lot yang harus dapat meminimumkan ongkos total per periode, di mana ukuran lot didapatkan dengan cara menjumlahkan kebutuhan beberapa periode yang berturut-turut sebagai ukuran lot yang tentatif atau bersifat sementara. Penjumlahan dilakukan terus sampai ongkos totalnya dibagi dengan banyaknya periode yang kebutuhannya termasuk dalam ukuran lot tentatif tersebut meningkat. Besarnya ukuran lot yang sebenarnya adalah ukuran lot tentatif terakhir yang ongkos total per periodenya masih menurun. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.